Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wa nusyur. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bersyukur sama-sama kita nyatakan kepada Allah yang telah mengutus seorang Rasul dan Nabi penghabisan Muhammad SAW, membawa risalah Allah, menurunkan, menyebarkan Al-Quran, yang ini adalah merupakan pedoman hidup kita di dalam menata kehidupan sehari-hari. Di antara sekian banyak firman Allah, ada surah yang tergolong surah pendek karena masuk dalam kelompok juz amma, yaitu surah Al-Ma'un. Isinya dapat kita angkat menjadi sebuah topik betapa pentingnya sholat dan kepedulian sosial. Di situ Allah memancing perhatian kita. Pertama, tentu saja Rasulullah SAW. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahu nggak? Engkau orang yang mendustakan agama. Artinya tidak sungguh-sungguh di dalam beragama itu. Tidak tergolong manusia yang sidik, tapi sebaliknya yang dipandang kizib, pembohong. Nah, cirinya dikemukakan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Wadzalika alladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu dia tuh orangnya yang menghardik anak yatim, membiarkan si yatim hidup terlantar. Kemudian tidak pernah tergugah untuk berupaya mendorong, menggerakkan, mengajak orang untuk memberikan makanan, memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Lalu Allah memberikan peringatan, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Nah ini jadi ada kaitan dengan betapa pentingnya sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang dipandang oleh Allah justru akan menyeret kepada kecelakaan itu. Yaitu dikatakan oleh Allah adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu sholatnya lalai, artinya sholat mungkin hanya sebatas ritual belaka, pikirannya, perasaannya lalai, tidak konsen, tidak khusyuk, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Kemudian, ya berikutnya berdampak kepada kehidupan sehari-hari itu, sehingga motivasinya dalam hidup termasuk juga mungkin dalam sholat adalah yura'un, motifnya ria, untuk bisa dilihat, ya dipandang orang baik-baik begitu. Jadi bukan lillah, bukan karena Allah. Lalu wa yamna'unal ma'un, tidak pernah memberikan bantuan ya untuk orang lain dengan bantuan-bantuan yang paling berguna. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat ini kalau kita perhatikan, banyak kayak ayat-ayat yang menjelaskan lebih panjang lebar tentang manusia yukadzibu bid-din ini. Banyak sekali, baik di kelompok surah-surah yang tergolong surah Makkiyah, lebih dalam Madaniyah. Ambil contoh misalnya bisa diperhatikan dalam surah Al-Fajr.
Bagaimana Allah menggambarkan sifat manusia pada umumnya yang mentalnya itu labil, yang sifatnya subjektif gitu. Nah, dikatakan di situ apabila ya oleh Allah ya diberi kebaikan-kebaikan tertentu, termasuk juga masalah rezeki dan sebagainya. Nah, dia GR mengatakan bahwa Rabbi akroman, Tuhanku memuliakanku. Tapi kalau diuji oleh Allah dalam bentuk ujian bala'us sayyi'ah, lain lagi sikapnya itu. Rabbi ahanan, Tuhanku sudah merendahkan diriku. Padahal permasalahannya kata Allah itu permasalahannya karena pertama ya cuek terhadap nasib anak-anak yatim, tidak peduli terhadap kebutuhan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya dan faktor-faktor penyebab yang lain di dalam tatanan kehidupan sehari-hari itu. Oleh karena ini maka mari kita perbaiki sholat kita, tingkatkan kualitas sholat kita jika betul-betul sholat itu ya sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sholat yang fungsional. Rasul banyak menjelaskan dalam sabdanya betapa keistimewaan yang namanya sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'min misalnya. Sholat itu adalah sarana untuk menaikkan kualitas diri orang-orang yang beriman. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya dinul Islam. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat itu adalah berdampak sama dengan menegakkan dinul Islam. Meninggalkannya, menyiakannya sama dengan juga merobohkan atau menghancurkan Islam. Nah, kembali kepada topik kita, yakni sholat dan kepedulian sosial, maka ini adalah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, keislaman kita. Sholat tiada hari tanpa sholat. Dari mulai sholat maktubah, kemudian sholat rawatib, di bulan Ramadan ada sholatul lail, ada bisa tahajud dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ditunjukkan bagaimana kepedulian sosial yang sekarang amat sangat menantang sekali. Betapa pengaruh dari yang namanya COVID-19 itu menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luar biasa itu, menekan. Oleh karena itu ini adalah merupakan tantangan sekaligus peluang kita yang sudah terbiasa sholat itu untuk menunjukkan kepedulian sosial itu. Lihat, tengok kanan kiri dan sebagainya. Ini satu poin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saudara-saudaraku oleh Allah diberikan bimbingan sehingga betul-betul saum Ramadan kali ini terasa lebih berkualitas dan terkondisikan lagi. Karena mengantisipasi virus corona itu ada kebijakan untuk semuanya berada di rumah. Jadi kita berangkat dari rumah kita masing-masing, kita optimalkan bagaimana membina diri di rumah itu. Ada pasangan suami istri, ada anak di situ. Pada saudara-saudara yang jauh kita bisa kontak lewat online dan sebagainya. Sehingga ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat, yang mendengar akan mengusir segala cobaan dan musibah-musibah yang dialami oleh tidak hanya bangsa Indonesia tapi juga oleh dunia. Sekaligus juga untuk menunjukkan betapa Islam itu punya keistimewaan tersendiri yang amat sangat mengajarkan tentang pentingnya kepedulian sosial, mengajarkan betapa pentingnya komunitas masyarakat dimanapun masyarakat itu berada untuk saling kontrol, untuk saling bantu-membantu, dan sebagainya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi pada kesempatan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.